Aku baru sadar suamiku berselingkuh. Bukan dari pesan, bukan dari orang ketiga, tapi dari satu hal kecil yang seharusnya tidak berarti apa-apa. Dan sejak hari itu, aku berharap aku tidak pernah tahu kebenaran ini. Selamat datang di Rumah Cerita, tempat di mana kisah kehidupan, rumah tangga, dan perasaan yang sering dipendam dalam diam akhirnya bisa didengarkan. Di sini, kami menghadirkan cerita tentang keluarga, cinta, luka, dan pelajaran hidup yang dekat dengan kenyataan. Jika kamu menyukai cerita yang mengandung emosi, konflik batin, dan kisah yang terasa nyata, jangan lupa untuk klik tombol subscribe agar kamu tidak ketinggalan kelanjutan cerita ini. Tulis juga di kolom komentar, kamu mendengarkan dari kota mana? Karena di Rumah Cerita, setiap pendengar adalah bagian dari kisah ini. Sekarang, tetaplah di sini, karena cerita ini tidak sesederhana yang terlihat. Aku tidak pernah mencurigai suamiku. Namanya Arga, laki-laki yang kupilih untuk menjadi imam dalam hidupku. Tenang, jarang marah, dan selalu terlihat bertanggung jawab. Aku adalah Nadira, seorang istri yang percaya bahwa cinta tidak perlu diawasi jika sudah dibangun di atas kejujuran. Kami tidak hidup mewah, tidak juga sempurna, namun cukup, dan itulah yang membuatku merasa aman. Tak ada pertengkaran besar, tak ada perubahan sikap yang mencolok. Senyumnya masih sama saat pulang ke rumah. Nada suaranya tetap lembut saat memanggil namaku. Justru karena semuanya terlihat normal, aku tidak pernah bersiap untuk kemungkinan terburuk. Namun, entah sejak kapan, hatiku mulai lelah tanpa sebab. Ada rasa gelisah yang tak bisa kujelaskan. Seperti ada sesuatu yang disembunyikan. Terlalu rapi untuk dicurigai, terlalu tenang untuk dipertanyakan. Aku memilih diam saat perasaanku mulai berubah. Aku memilih percaya saat naluriku mulai berteriak. Sampai akhirnya, tanpa aku cari, tanpa aku minta, kebenaran itu perlahan menemukanku. Datang bukan sekaligus, melainkan sedikit demi sedikit, berlapis, dan menyakitkan. Saat itu aku sadar, tidak semua kebohongan terlihat seperti kebohongan. Tidak semua pengkhianatan datang dengan wajah yang jahat. Dan tidak semua kebenaran siap diterima oleh hati yang terlalu setia. Inilah kisahku. Bukan tentang bagaimana aku mencari kebenaran, tetapi tentang bagaimana kebenaran datang menghampiriku dan memaksaku melihat segalanya dari sudut yang tidak pernah kubayangkan. Dengarkanlah kisah ini sampai akhir, karena setiap bagian yang akan kamu dengar menyimpan satu rahasia, dan satu detail kecil di awal akan mengubah segalanya di akhir cerita. Aku tidak pernah menganggap hidupku istimewa. Jika ada yang bertanya bagaimana rumah tanggaku, aku akan menjawab singkat, biasa saja. Tidak buruk, tapi juga tidak istimewa. Namaku Nadira Prameswari. Usiaku 32 tahun, dan aku sudah menikah hampir 7 tahun dengan Arga Mahendra. Kami dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Raka yang kini berusia 6 tahun. Setiap pagi, hidupku dimulai dengan rutinitas yang sama. Bangun sebelum matahari benar-benar tinggi, menyiapkan sarapan sederhana, membangunkan Raka, lalu memastikan seragamnya rapi. Arga biasanya sudah bersiap pergi lebih dulu, dengan wajah lelah dan sisa kantuk yang tak pernah benar-benar hilang. Kami jarang berbincang panjang di pagi hari, bukan karena bertengkar, tapi karena seolah tak ada lagi yang perlu dibicarakan. Aku dulu sering bertanya-tanya, apakah ini yang disebut dewasa? Ketika cinta tak lagi berbentuk tawa dan percakapan panjang, tapi berubah menjadi rutinitas yang dijalani tanpa banyak tanya. Arga bukan suami yang kasar. Dia tidak pernah membentakku, tidak pernah memukul, tidak pernah melarangku melakukan apapun. Justru karena itulah aku merasa tidak berhak mengeluh. Dia bekerja keras.
Jam kerjanya sering tidak menentu. Kadang pulang larut, kadang bahkan tertidur sebelum sempat mengobrol denganku. Setiap kali aku bertanya, jawabannya selalu sama. Capek, Dir. Dan aku selalu mengangguk. Karena aku tahu hidup memang melelahkan. Aku terbiasa makan malam sendirian setelah Raka tidur. Terbiasa menonton televisi tanpa benar-benar menonton. Terbiasa mendengar suara kunci pintu di tengah malam tanpa bangun dari tempat tidur. Aku tidak pernah berpikir ada yang salah. Aku hanya mengira mungkin beginilah bentuk pernikahan yang bertahan lama. Tenang, sunyi, dan tidak banyak drama. Ibuku pernah berkata, rumah tangga itu bukan soal bahagia setiap hari, tapi soal bertahan. Kalimat itu menempel kuat di kepalaku sejak lama. Dan aku memilih bertahan. Sore itu hujan turun cukup deras. Aku menjemput Raka lebih awal dari sekolah karena langit terlihat menggelap. Di dalam mobil, Raka bercerita tentang gambarnya yang dipajang di dinding kelas. "Mama lihat nanti ya," katanya dengan mata berbinar. Aku tersenyum dan mengangguk, meski pikiranku entah kenapa terasa berat tanpa alasan yang jelas. Malamnya, Arga pulang lebih larut dari biasanya. Hampir pukul 11 ketika pintu rumah terbuka pelan. "Ada kerjaan tambahan," katanya singkat, sambil melepas sepatu. Aku hanya menjawab, "Iya." Tidak ada nada curiga dalam suaraku, tidak ada amarah, hanya kelelahan yang biasa. Setelah makan malam seadanya, Arga langsung masuk kamar dan tertidur. Raka sudah lebih dulu terlelap dengan buku ceritanya masih terbuka di dada. Aku membereskan meja makan seorang diri. Suara hujan di luar terdengar semakin pelan, menisakan sunyi yang aneh. Saat aku hendak mematikan lampu ruang tamu, mataku tertuju pada sesuatu di atas sofa. Sebuah ponsel. Ponsel Arga. Aku terdiam. Bukan karena curiga, tapi karena kebiasaan Arga yang tidak pernah meninggalkan ponselnya. Bahkan ke kamar mandi pun selalu di bawah. Aku berdiri cukup lama, menatap benda itu seolah sedang menatap sesuatu yang asing. Hatiku berdegup sedikit lebih cepat, meski aku tak tahu alasannya. Aku mendekat. Niatku sederhana, hanya ingin meletakkannya di meja. Saat jariku menyentuh layar, ponsel itu menyala. Dan tepat di detik itu, sebuah notifikasi masuk. Bukan panggilan, bukan dari grup kantor, bukan dari keluarga. Sebuah pesan singkat dari nomor yang tidak kusimpan. Aku tidak membaca isinya. Aku bahkan tidak membuka layar sepenuhnya. Tapi entah mengapa, dadaku terasa sesak. Aku berdiri kaku dengan ponsel di tanganku. Pikiranku penuh dengan suara-suara yang saling bertabrakan. "Tenang, Nadira. Ini pasti tidak penting. Jangan berpikir berlebihan." Aku tidak pernah berniat mencari kebenaran. Aku tidak ingin tahu hal-hal yang mungkin akan menyakitiku. Aku hanya ingin hidup ini tetap berjalan seperti biasa. Dengan tangan gemetar, aku mematikan layar ponsel itu dan meletakkannya kembali di sofa. Aku menarik napas panjang, mencoba menenangkan diriku sendiri. Namun malam itu, untuk pertama kalinya dalam 7 tahun pernikahanku, aku tidak bisa langsung tertidur. Aku menatap langit-langit kamar dengan mendengar napas Arga yang teratur di sampingku. Dan di dalam hatiku, muncul satu perasaan yang belum pernah ada sebelumnya. Bukan marah, bukan curiga, tapi takut. Takut karena aku merasa ada sesuatu yang selama ini tidak kulihat. Dan tanpa kusadari, kebenaran itu mulai perlahan mendekatiku. Aku tidak mencarinya, sungguh. Tapi mungkin kebenaran memang selalu menemukan jalannya sendiri. Aku terbangun pagi itu dengan perasaan yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Bukan gelisah yang berisik, tapi gelisah yang diam, menempel di dada, membuat napas terasa lebih pendek dari biasanya. Arga sudah tidak ada di sampingku. Suara air dari kamar mandi terdengar samar. Rutinitas berjalan seperti biasa, seolah malam sebelumnya tidak pernah terjadi. Aku bangun, merapihkan tempat tidur, lalu menuju dapur. Tanganku bergerak otomatis, menanak nasi, menyiapkan lauk sederhana, memotong buah untuk bekal Raka.
Namun pikiranku tertinggal di ruang tamu. Di sofa itu, di ponsel yang semalam kulihat. Aku tidak menyentuhnya lagi setelah itu. Aku memilih tidur di sisi Arga dengan mata terbuka, berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja. Saat Arga keluar dari kamar mandi, rambutnya masih basah. Dia tersenyum kecil ke arahku. Senyum yang sama seperti bertahun-tahun lalu. "Kamu nggak tidur nyenyak?" tanyanya, seolah bisa membaca wajahku. Aku menggeleng pelan. "Biasa." Aku selalu menjawab biasa saat tidak ingin menjelaskan apapun. Kami sarapan bertiga. Raka bercerita tentang gambar yang akan dipajang di sekolah. Arga mendengarkan setengah hati sambil sesekali mengecek jam. Tidak ada yang aneh, tidak ada yang berubah. Justru itu yang membuat dadaku terasa semakin sesak. Setelah Arga berangkat kerja dan Raka kuantar ke sekolah, rumah kembali sunyi. Sunyi yang kini terasa berbeda. Lebih berat, lebih penuh. Aku membersihkan rumah lebih lama dari biasanya. Mengelap meja yang sebenarnya sudah bersih. Menyusun bantal sofa berkali-kali. Dan tanpa kusadari, langkah kakiku berhenti tepat di depan sofa itu. Ponsel Arga tidak ada di sana. Entah kenapa jantungku berdegup lebih cepat. Aku mencoba menertawakan diriku sendiri. Dia membawanya ke kantor, wajar. Aku masuk ke kamar, lalu ke dapur, lalu kembali ke ruang tamu. Aku tidak tahu apa yang kucari. Mungkin hanya ketenangan yang hilang sejak semalam. Siang hari, Sari, sahabatku, mengirim pesan mengajakku bertemu. Kami bertemu di sebuah kafe kecil dekat rumah. Sari menatapku lama begitu aku duduk. "Kamu kenapa?" tanyanya tanpa basa-basi. "Aku kelihatan kenapa-napa?" balasku. Cepat. Dia menghela napas. "Justru karena kamu kelihatan terlalu tenang." Aku tersenyum tipis. Aku tidak menceritakan apapun. Belum. Aku belum punya cerita. Hanya perasaan yang tidak bisa kuberi nama. Sore menjelang, aku pulang lebih awal. Raka masih bermain di rumah tetangga. Aku duduk di ruang tamu sendirian, menatap jendela yang terbuka sedikit. Pintu rumah terbuka sekitar pukul 6 sore. Arga masuk, wajahnya terlihat lebih segar dibanding biasanya. "Kamu pulang cepat?" kataku. "Iya," jawabnya singkat. "Hari ini nggak terlalu padat." Kami makan malam bersama. Sunyi. Aku memperhatikan cara Arga memegang sendok, cara dia mengunyah, cara dia menunduk saat berpikir. Aku mencari-cari sesuatu. Entah apa. Setelah Raka tidur, aku memberanikan diri bertanya. "Semalam, kamu lupa bawa ponsel ke kamar." Arga menoleh cepat. Gerakannya halus, tapi aku melihatnya. "Oh iya?" katanya, terlalu cepat. "Kayaknya kecapean." Nada suaranya terdengar biasa. Senyumnya juga biasa. Aku mengangguk. Aku selalu mengangguk. "Tadi pagi kamu lihat nggak?" lanjutnya. Aku menggeleng. "Aku cuma mindahin." Dia menghela napas kecil, seolah lega. Lalu berdiri dan mengambil ponselnya dari sakunya. Aku menunggu. Entah apa yang kutunggu. Arga duduk di sampingku, membuka ponselnya. Jarinya bergerak cepat. Lalu dia menyodorkannya ke arahku. "Ini yang kamu maksud?" Layarnya menampilkan pesan masuk. Nomor yang sama seperti semalam. Aku membaca isinya. "Makasih ya kemarin, maaf jadi ngerepotin." Hanya itu. Aku menatap layar cukup lama. Tidak ada kalimat manis, tidak ada tanda-tanda mencurigakan. "Teman kantor," kata Arga cepat. "Mobilnya mogok, aku anterin." Aku mengangguk lagi. Hatiku terasa sedikit lebih ringan, tapi bukan lega. "Kenapa nggak disimpan nomornya?" tanyaku pelan. "Nomor baru, belum sempat." Jawab itu masuk akal, terlalu masuk akal. Aku mengembalikan ponselnya. Kami tidak membicarakan itu lagi. Malam itu, Arga tidur lebih cepat. Aku berbaring di sampingnya, menatap gelap. Pesan itu tidak salah. Penjelasannya masuk akal. Lalu kenapa aku masih merasa ada yang mengganjal? Aku menutup mata, mencoba menenangkan diri, meyakinkan diriku bahwa aku hanya lelah, bahwa aku hanya terlalu sensitif. Namun sebelum tertidur, aku mendengar suara getaran pelan. Ponsel Arga. Dia tidak bergerak. Tidurnya lelap. Aku menahan napas. Getaran itu berhenti. Beberapa detik kemudian, layar ponselnya menyala, menerangi sisi kamar dengan cahaya redup. Aku tidak melihat isinya. Aku tidak mendekat.
Aku hanya memalingkan wajah ke arah lain, menutup mata lebih erat. Karena malam itu, aku sadar satu hal. Kebenaran tidak selalu datang dalam bentuk yang mencolok. Kadang ia datang sebagai penjelasan yang terlalu rapi dan rasa gelisah yang tidak mau pergi. Jika semua ini memang tidak salah, kenapa hatiku justru semakin takut? Pertanyaan itu terus berputar di kepalaku sejak malam sebelumnya. Aku bangun dengan perasaan yang belum pernah kurasakan. Bukan curiga yang jelas, tapi kegelisahan yang menempel seperti bayangan. Arga masih tertidur di sampingku. Wajahnya terlihat tenang, nafasnya teratur, seolah tidak ada satupun hal di dunia ini yang mengusiknya. Aku menatapnya cukup lama, mencoba mencari jawaban dari wajah yang selama ini begitu kukenal. Aku ingin percaya. Aku harus percaya. Bukankah penjelasannya masuk akal? Bukankah pesan itu biasa saja? Bukankah aku sendiri yang memilih untuk tidak memperbesar masalah? Namun rasa takut itu tidak pergi. Pagi itu aku menjalani hari seperti biasa. Menyiapkan sarapan, membangunkan Raka, menemaninya sarapan sambil mendengar ceritanya tentang sekolah. Aku tertawa di saat yang tepat, mengangguk di saat yang tepat. Aku terlihat normal, terlalu normal. Saat Arga bersiap berangkat kerja, dia mencium kening Raka, lalu menoleh padaku. "Nanti malam aku pulang agak telat," katanya. Aku menatapnya. "Lembur lagi?" "Iya," jawabnya cepat. "Ada laporan yang harus diberesin." Aku mengangguk. Seperti biasa. Namun kali ini ada satu hal kecil yang menggangguku. Arga tidak menyebutkan nama siapapun. Tidak menyebutkan proyek apa. Padahal biasanya, meski singkat, dia selalu bercerita sedikit. Aku tidak bertanya. Aku tidak ingin terdengar mencurigai. Setelah mereka pergi, rumah kembali sunyi. Aku duduk di ruang tamu, memeluk bantal, menatap lantai. Aku bertanya pada diriku sendiri, sejak kapan aku mulai memperhatikan hal-hal kecil seperti ini? Sejak kapan aku mulai mencatat perubahan yang dulu tidak pernah kupedulikan? Aku mencoba menyibukkan diri, mencuci pakaian, menyetrika, membersihkan lemari. Namun setiap aku berhenti sejenak, pikiranku kembali ke satu titik yang sama. Arga. Siang hari aku bertemu Sari lagi. Kami duduk di bangku taman kecil dekat rumah. "Kamu kelihatan capek," katanya. "Aku kurang tidur," jawabku jujur. Sari menatapku, lalu berkata pelan, "Dir, kamu yakin semuanya baik-baik saja?" Aku terdiam. Ingin sekali aku mengatakan tidak, tapi kata itu terasa terlalu besar. "Aku nggak tahu," jawabku akhirnya. Sari tidak memaksa. Dia hanya berkata, "Kadang perasaan kita lebih jujur dari logika." Kalimat itu menempel di kepalaku sampai aku pulang. Sore itu hujan kembali turun. Aku menjemput Raka lebih awal. Di dalam mobil, Raka bertanya polos, "Papa pulang malam lagi, Mah?" "Iya," jawabku. "Papa capek ya?" tanyanya. Aku mengangguk. Dan entah kenapa dadaku terasa sesak. Malam semakin larut. Jam menunjukkan pukul 10, lalu 11. Aku mencoba menghubungi Arga. Nada sambung terdengar lama sebelum akhirnya terputus. Tidak diangkat. Aku menatap layar ponselku, meyakinkan diriku bahwa mungkin dia sedang rapat. Bahwa aku tidak perlu berpikir macam-macam. Beberapa menit kemudian, pesan masuk darinya. "Maaf, lagi sibuk. Nanti aku kabari." Aku membaca pesan itu berulang kali. Kalimatnya pendek, terlalu rapi. Aku membalas singkat. "Iya." Pukul 11:30, Arga akhirnya pulang. Wajahnya terlihat lelah,
Tapi bukan lelah seperti biasanya. Ada sesuatu yang berbeda. Entah apa. "Kamu belum tidur?" tanyanya. "Belum," jawabku. "Nunggu kamu." Dia tersenyum kecil. "Maaf." Kami duduk di ruang tamu sebentar. Aku memperhatikan jaketnya yang basah sebagian, seolah terkena hujan. "Kamu kehujanan?" tanyaku. "Sedikit," jawabnya. "Pas dari parkiran." Jawaban itu terdengar wajar. Namun entah kenapa aku merasa dia sudah menyiapkan jawaban itu sebelum aku bertanya. Aku terdiam. Hatiku berdebar. "Dir," katanya tiba-tiba, "kamu kenapa akhir-akhir ini sering melamun?" Aku terkejut. "Kenapa memangnya?" "Kayak ada yang kamu pikirin," katanya pelan. Aku menatapnya. Ingin sekali aku bertanya balik. Ingin aku berkata, "Kamu berubah." Ingin aku meminta kejujuran. Tapi kata-kata itu tidak keluar. "Capek," jawabku akhirnya. Dia mengangguk. Tidak bertanya lebih jauh. Malam itu aku kembali berbaring di sampingnya dengan mata terbuka. Aku mendengarkan nafasnya, aku mendengarkan sunyi di antara kami. Aku sadar, tidak ada satupun bukti yang bisa kupegang. Tidak ada pesan mencurigakan. Tidak ada pengakuan. Yang ada hanyalah perasaan. Dan aku mulai takut, bukan karena aku menemukan kebenaran, tapi karena aku mulai melihat pola. Kebohongan kecil yang berdiri sendiri memang tidak berarti apa-apa. Tapi kebohongan kecil yang berulang, itu adalah pintu menuju sesuatu yang lebih besar. Aku tidak mencari kebenaran. Aku sungguh tidak mencarinya. Tapi malam itu aku mengerti satu hal yang membuat dadaku semakin sesak. Kebenaran tidak selalu muncul sebagai kesalahan besar. Kadang ia hadir sebagai rasa takut yang tak pernah bisa dijelaskan. Aku selalu percaya bahwa tidak semua hal harus dijelaskan. Bahwa dalam pernikahan, ada ruang untuk saling percaya tanpa perlu bertanya terlalu banyak. Namun akhir-akhir ini, aku merasa hidupku dipenuhi oleh kebetulan-kebetulan yang terlalu sering terjadi. Dan setiap kebetulan itu, entah kenapa, selalu melibatkan Arga. Pagi itu aku terbangun lebih awal. Arga sudah bersiap berangkat kerja, mengenakan kemeja biru muda yang jarang ia pakai. "Kok pakai kemeja itu?" tanyaku spontan. Dia menoleh sebentar, lalu tersenyum tipis. "Kenapa? Nggak boleh?" "Boleh," jawabku cepat. "Cuma jarang aja." "Oh," katanya singkat. "Lagi pengen aja." Aku mengangguk, meski hatiku terasa aneh. Arga bukan tipe pria yang lagi pengen tanpa alasan. Dia selalu praktis, selalu sederhana. Saat dia pergi, aku berdiri di ambang pintu lebih lama dari biasanya. Melihat punggungnya menjauh dan entah kenapa, aku merasa seperti sedang melepas seseorang yang tidak sepenuhnya kukenal lagi. Hari itu aku harus ke pusat kota. Ada urusan administrasi sekolah Raka yang harus diurus. Aku memutuskan naik ojek online. Perjalanan cukup macet, membuatku tiba lebih lambat dari perkiraanku. Saat sedang menunggu di depan gedung sekolah, aku melihat sebuah mobil hitam berhenti di seberang jalan. Mobil itu familiar. Aku menyipitkan mata. Itu mobil Arga. Aku yakin. Nomor platnya sama, ada goresan kecil di bemper belakang yang tidak mungkin salah. Dadaku langsung berdebar. Apa dia juga ada urusan di sini? Aku menoleh ke sekitar. Gedung sekolah, kantor fotokopi, beberapa kafe kecil. Mobil itu tidak langsung pergi. Ia berhenti cukup lama. Aku berdiri kaku, ragu antara mendekat atau mengabaikannya. Dan saat aku masih menimbang, pintu mobil terbuka. Seseorang keluar dari sisi penumpang. Seorang perempuan. Aku tidak melihat wajahnya dengan jelas. Hanya rambut panjang yang tergerai dan langkah yang terasa akrab. Arga keluar menyusul.
Mereka berdiri berhadapan. Tidak terlalu dekat, tidak terlalu jauh. Tidak ada sentuhan, tidak ada pelukan. Tapi cara mereka berbicara, cara Arga sedikit menunduk saat mendengarkan, cara perempuan itu tersenyum kecil, itu bukan cara dua orang yang baru saling kenal. Tanganku gemetar. Aku bersembunyi di balik tiang. Jantungku berdetak keras. Aku menunggu. Menunggu sesuatu yang bisa kupegang sebagai bukti. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Mereka berpisah dengan biasa saja. Perempuan itu masuk ke kafe, Arga kembali ke mobil dan pergi. Sesederhana itu. Tidak ada yang salah, tidak ada yang bisa kutuduhkan. Tapi kakiku terasa lemas. Aku duduk perlahan, mencoba menenangkan diri. Ini cuma kebetulan, bisikku pada diri sendiri. Tapi sejak kapan kebetulan terasa seberat ini? Sepanjang perjalanan pulang, pikiranku kacau. Aku memutar ulang adegan itu berkali-kali, mencari-cari kesalahan, mencari sesuatu yang mungkin hanya ada di kepalaku. Sore harinya, Arga pulang lebih cepat. "Kamu kemana hari ini?" tanyanya santai sambil membuka sepatu. "Ke sekolah Raka?" jawabku setenang mungkin. "Oh," katanya, "urusan administrasi." Aku mengangguk. Ada jeda. Singkat, tapi terasa panjang. Aku menatapnya. Dia tidak bertanya lebih lanjut. Tidak tampak gugup. Tidak tampak cemas. Seolah tidak ada apa-apa. Dan justru itu yang membuatku semakin takut. Malam itu aku hampir membuka ponselnya. Hampir. Saat Arga mandi, ponselnya terletak di meja. Layarnya mati. Terkunci. Aku berdiri di depannya lama sekali. Hatiku berteriak, pikiranku menolak. Jika aku membuka ponsel itu, tidak ada jalan kembali. Jika aku menemukan sesuatu, hidupku akan berubah. Jika aku tidak menemukan apa-apa, aku akan mempertanyakan diriku sendiri. Aku mundur. Aku memilih kembali ke kamar. Saat Arga berbaring di sampingku, aku menatap langit-langit. Aku merasa sangat sendirian meski ada tubuh lain di sampingku. "Dir, kamu percaya sama aku kan?" Pertanyaan itu datang tanpa peringatan. Aku menoleh. Matanya menatapku, dalam dan serius. Aku ingin bertanya balik. Aku ingin berteriak. Aku ingin menangis. Tapi yang keluar dari mulutku hanya satu kata. "Iya." Arga menuknyu, lalu memejamkan mata. Dan di dalam gelap, air mataku mengalir tanpa suara. Aku akhirnya mengerti. Perselingkuhan tidak selalu dimulai dengan pengkhianatan besar. Kadang ia tumbuh dari jarak yang dibiarkan, dari kebohongan kecil yang tidak pernah diklarifikasi, dari kepercayaan yang dipertahankan, meski hati sudah berkali-kali memperingatkan. Aku tidak memiliki bukti, aku bahkan belum berani menuduh. Namun satu hal pasti, aku sudah tidak merasa aman di dalam pernikahanku sendiri. Ada satu hal yang tidak pernah kusadari sebelumnya. Kejujuran tidak selalu runtuh karena pertanyaan besar. Kadang, ia runtuh karena pertanyaan kecil yang dijawab terlalu cepat. Aku bangun pagi dengan keputusan yang sudah lama mengendap di dalam dadaku. Aku tidak akan menuduh. Aku tidak akan memaksa. Aku hanya ingin melihat. Apakah cerita yang Arga bangun masih utuh atau mulai berlubang? Seperti biasa, aku menyiapkan sarapan. Arga duduk di meja makan sambil memeriksa ponselnya. "Kamu hari ini ke kantor jam berapa?" tanyaku santai. "Seperti biasa," jawabnya tanpa menoleh. "Jam 8. Aku mengangguk. Lalu bertanya lagi. "Rapat lagi?" "Iya," katanya. "Sama tim lama." Tim lama. Aku mengingat kata itu. Karena Arga jarang menyebutkan tim lama. Biasanya dia menyebut nama, atau setidaknya divisi. Aku tidak menanggapi. Aku hanya menuangkan teh ke cangkirnya. "Aku hari ini mau ke kota," kataku kemudian. Arga berhenti menekan layar ponselnya. "Ngapain?" "Biasa," jawabku. "Ada urusan sebentar." "Oh," katanya singkat, lalu kembali ke ponselnya. Tidak ada rasa ingin tahu lebih. Tidak ada tawaran mengantar. Padahal dulu,
Dia selalu bertanya lebih banyak. Setelah Arga berangkat, aku duduk lama di ruang tamu. Tanganku ingin, bukan karena takut, tapi karena sadar. Aku sedang melakukan sesuatu yang dulu sangat kuhindari. Aku sedang mengamati suamiku. Siang hari aku sengaja mengirim pesan. "Kamu lagi di mana?" Pesan itu terbaca, tapi tidak langsung dibalas. 10 menit, 15 menit, baru setelah hampir setengah jam, jawabannya masuk. "Masih di kantor, lagi rapat." Aku menatap layar ponselku. Aku tidak tahu kenapa, tapi jantungku berdegup lebih cepat. Karena di saat yang sama, aku melihat unggahan story dari salah satu rekan Arga, foto suasana kantor yang terlihat sepi. Lampu beberapa meja mati, jam di dinding menunjukkan pukul 2 siang. Aku meyakinkan diri. Mungkin foto itu lama. Mungkin rapat dilakukan di luar. Aku tidak membalas pesan Arga. Aku tidak ingin terlihat mencurigai. Sore hari aku pulang lebih awal. Raka masih di rumah Sari. Aku duduk sendirian, menunggu. Ketika Arga akhirnya pulang, hari sudah hampir gelap. Dia terlihat lelah. Atau mungkin ingin terlihat lelah. "Kamu kelihatan capek?" kataku. "Iya," jawabnya. "Rapatnya panjang." "Di mana?" tanyaku ringan. "Di kantor," jawabnya cepat. Aku menatapnya. "Bukan di luar." Dia terdiam sesaat. Hanya sesaat, tapi aku melihatnya. "Awalnya di kantor," katanya kemudian. Terus pindah bentar. Aku mengangguk, seolah jawaban itu cukup. Namun di dalam hatiku, ada satu suara kecil yang berbisik. Kenapa ceritanya berubah? Malam itu kami makan tanpa banyak bicara. Raka sudah tidur. Rumah kembali sunyi. Aku memberanikan diri bertanya lagi. Pertanyaan yang sama, tapi dengan nada berbeda. "Nggak capek ya akhir-akhir ini sering lembur?" Arga tersenyum tipis. Namanya juga kerja. "Kerjanya berat." "Biasa." Jawaban-jawaban itu seperti tembok. Pendek, rapi, dan tidak memberi ruang. Aku menatapnya lebih lama. Mencoba membaca wajah yang dulu terasa begitu akrab. "Kalau capek bilang, kita ini satu tim." Dia menoleh. Menatapku cukup lama. "Aku baik-baik aja, Dir." "Kenapa kamu tanya begitu?" Aku terdiam. Inilah momen itu. Momen di mana aku bisa memilih. Mundur atau melangkah lebih jauh. "Perasaanku aja. Akhir-akhir ini kamu terasa jauh." Arga menghela nafas. Lalu berdiri. "Jangan kebanyakan mikir. Aku nggak kemana-mana." Kalimat itu tidak menenangkanku. Karena kalimat itu terdengar seperti penegasan, bukan pengakuan. Malam itu, saat Arga tertidur, aku duduk sendirian di ruang tamu. Aku memikirkan semua percakapan hari ini. Tidak ada kebohongan besar. Tidak ada pengakuan. Hanya jawaban yang berubah-ubah. Cerita yang tidak sinkron, dan jarak yang semakin terasa. Aku akhirnya sadar, perselingkuhan tidak selalu disembunyikan dengan dusta besar. Kadang ia tersembunyi di balik jawaban yang hampir benar. Dan yang paling menyakitkan, aku mulai kehilangan kepercayaan pada instingku sendiri. Aku bertanya dalam diam, apakah aku terlalu curiga atau justru terlalu lama menutup mata? Aku tidak ingin menjadi istri yang mencari-cari kesalahan. Tapi aku juga tidak ingin menjadi perempuan yang dibohongi sambil diminta percaya. Malam itu, aku berjanji pada diriku sendiri. Jika Arga masih menyimpan rahasia, aku tidak akan memaksanya keluar. Aku akan membiarkan rahasia itu menunjukkan dirinya sendiri. Ada satu hal yang mulai kusadari. Waktu tidak pernah berbohong. Manusia bisa lupa. Manusia bisa mengelak. Manusia bisa memutar cerita. Tapi waktu,
Ia selalu meninggalkan jejak. Pagi itu aku terbangun dengan perasaan yang berat, seolah semalaman aku tidak benar-benar tidur. Arga sudah tidak ada di sampingku. Dari dapur terdengar suara gelas beradu pelan. Aku bangun dan melihat jam di dinding. Pukul 6:10. Biasanya, Arga baru bangun jam setengah 7. Dan jarang, sangat jarang, ia menyiapkan apapun di dapur. "Kok pagi banget?" tanyaku saat aku masuk ke dapur. Dia menoleh, terlihat terkejut sesaat sebelum tersenyum. "Aku mau berangkat lebih awal," katanya, "biar nggak kena macet." Aku mengangguk. Namun dadaku mengencang. Karena ini bukan pertama kalinya ia berkata begitu minggu ini. Di meja makan, ia duduk lebih cepat dari biasanya. Ponselnya tergeletak di samping piring, layar menghadap ke bawah. "Kamu pulang jam berapa nanti?" tanyaku. "Belum tahu," jawabnya cepat. "Tergantung situasi." Jawaban itu juga mulai sering kudengar. Aku memperhatikan jam tangannya saat ia berdiri. Jarum detik berputar dengan tenang, seolah mengejek pikiranku yang tidak tenang. Saat Arga pergi, aku berdiri lama di depan pintu. Tidak melambaikan tangan, tidak mengucap apa-apa. Aku mulai mencatat. Dalam kepala, diam-diam. Jam berangkat, jam pulang, alasan yang menyertainya. Hari Senin pulang hampir tengah malam. Hari Selasa lebih awal dari biasanya. Hari Rabu lembur tapi tak terlihat lelah. Hari Kamis pulang larut dengan alasan macet, padahal hujan sudah berhenti sejak sore. Tidak ada satupun yang bisa kusebut sebagai kesalahan. Namun jika kususun berurutan, tidak ada yang benar-benar cocok. Siang itu Sari datang ke rumah. Kami duduk di ruang tamu sambil minum teh. "Kamu kelihatan makin kurus," katanya. Aku tersenyum tipis. Mungkin lagi banyak pikiran. Sari menatapku lama. "Dir, kamu pernah merasa kayak hidup sama orang asing?" Pertanyaan itu membuat tenggorokanku tercekat. "Apa maksudmu?" tanyaku, berpura-pura tidak mengerti. "Orang yang sama," lanjutnya. "Tapi caranya bicara beda. Caranya pulang beda. Caranya diam juga beda." Aku menunduk. Tanganku mencengkram cangkir. "Aku nggak tahu," jawabku pelan. "Aku cuma ngerasa waktunya Arga nggak pernah pas." Sari tidak langsung menjawab. Ia hanya berkata pelan. "Kadang yang berubah bukan orangnya, tapi prioritasnya." Kalimat itu menghantamku lebih keras dari yang kuduga. Sore itu aku menjemput Raka. Di dalam mobil, ia bercerita tentang tugas sekolah dan teman-temannya. Aku mendengarkan sambil sesekali menjawab. Namun pikiranku kembali pada satu hal. Jika waktu Arga berubah, lalu kemana perginya waktu itu? Malam tiba. Jam menunjukkan pukul 9. 10. Aku tidak menghubungi Arga. Aku ingin melihat, apakah ia akan menghubungiku lebih dulu. Pukul 10:20 ponselku bergetar. Aku pulang agak telat. Aku menatap pesan itu lama. Tidak ada penjelasan, tidak ada alasan. Aku membalas singkat. "Iya." Setelah pesan itu, aku melakukan sesuatu yang belum pernah kulakukan. Aku membuka kalender di ponselku. Bukan untuk mencatat janji. Aku mulai menandai hari-hari ketika Arga pulang larut, dengan warna yang sama. Dan disitulah aku melihatnya. Pola. Hari-hari tertentu, jam-jam tertentu, alasan yang mirip. Aku merasa mual. Bukan karena aku menemukan kebenaran, tapi karena aku menemukan konsistensi. Pukul 11:15 Arga pulang. Aku duduk di ruang tamu. Lampu masih menyala. "Kamu belum tidur?" tanyanya. Nada suaranya terdengar dibuat ringan. Aku menatap jam di dinding. "Belum." Dia membuka sepatu. "Capek," katanya. Aku memperhatikan jam di tangannya. Lalu tanpa sadar bertanya, "Macet di mana?" Dia berhenti sejenak. "Di arah selatan." Aku mengangguk. Padahal aku tahu, arah selatan bukan jalur yang biasa ia lewati dari kantor. "Aku mandi dulu," katanya. Saat ia masuk kamar mandi, aku duduk diam, mendengarkan suara air, mendengarkan detak jam. Dan tiba-tiba, semuanya terasa jelas. Bukan satu kejadian, bukan satu pesan, bukan satu perempuan.
tapi waktu yang tidak lagi menjadi milikku. Saat Arga keluar, aku sudah berbaring. Ia berbaring di sampingku, mematikan lampu. "Dir," katanya pelan, "kamu percaya aku kan?" Pertanyaan itu kembali. Namun kali ini nadanya berbeda. Seperti seseorang yang ingin diyakinkan, bukan sekedar ditanya. Aku menatap langit-langit gelap. Aku ingin menjawab dengan jujur. "Aku sedang mencoba," kataku akhirnya. Dia terdiam, dan dalam keheningan itu, aku tahu, jawabanku tidak ia harapkan. Aku memejamkan mata, bukan untuk tidur, tapi untuk menenangkan diriku yang gemetar. Karena malam itu, aku menyadari sesuatu yang tidak bisa kutarik kembali. Aku tidak lagi bertanya apakah Arga menyembunyikan sesuatu. Aku mulai bertanya, berapa lama ia sudah melakukannya. Dan pertanyaan itu lebih menakutkan dari semua kecurigaan sebelumnya. Aku selalu berpikir bahwa jika kebenaran itu datang, ia akan datang dengan suara keras, dengan pengakuan, dengan tangisan, dengan bukti yang tidak bisa disangkal. Aku tidak pernah menyangka bahwa sesuatu yang nyaris tidak berarti justru akan menjadi hal yang paling melukaiku. Hari itu dimulai seperti hari-hari lainnya. Aku mengantar Raka ke sekolah, lalu pulang dengan kepala penuh pikiran. Udara pagi terasa berat, meski matahari bersinar terang. Aku mencoba menjalani rutinitas, menyapu, mencuci, menata ulang lemari yang sebenarnya sudah rapi. Apapun, asal aku tidak duduk diam. Sekitar pukul 10 pagi, ponselku bergetar. Bukan dari Arga. Nomor tadi kenal. Aku ragu sejenak sebelum mengangkatnya. "Halo?" Di seberang sana suara perempuan terdengar ragu-ragu. "Maaf, ini dengan Ibu Nadira." Jantungku langsung berdegup keras. "Iya," jawabku, berusaha terdengar normal. "Maaf mengganggu," katanya lagi. "Saya dari bagian administrasi sebuah klinik." Klinik. Tanganku mulai dingin. "Ada keperluan apa, Mbak?" tanyaku. "Kami hanya ingin memastikan data darurat pasien atas nama Bapak Arga Pratama," katanya hati-hati. "Nomor ini tercantum sebagai kontak keluarga." Aku terdiam. "Pasien? Suami saya kenapa?" tanyaku cepat. "Oh tidak, Bu," katanya buru-buru. "Bukan keadaan darurat. Hanya kami ingin memastikan jadwal kontrol." "Kontrol apa?" tanyaku. Suaraku hampir bergetar. Ada jeda singkat. Perempuan itu seperti membaca ulang layar di depannya. "Kontrol rutin, Bu. Seperti biasanya." Seperti biasanya. Aku memejamkan mata. "Baik," kataku akhirnya. "Terima kasih." Telepon ditutup. Aku berdiri kaku di tengah ruang tamu. Dadaku naik turun, tanganku gemetar. Arga tidak pernah bercerita soal klinik, tidak pernah menyebut kontrol apapun, tidak pernah bilang dia sakit. Aku mencoba menenangkan diri. Mungkin hanya pemeriksaan biasa, mungkin hal kecil yang tidak ia anggap penting. Namun satu hal terus berputar di kepalaku. Seperti biasanya. Artinya, ini bukan yang pertama. Siang itu aku tidak bisa makan. Kepalaku terasa ringan, tapi pikiranku penuh. Aku hampir menelpon Arga. Nomornya sudah kupencet, namun aku menghentikannya. Aku ingin melihat wajahnya saat aku bertanya. Aku ingin melihat matanya. Sore hari, Arga pulang lebih awal. Jauh lebih awal dari biasanya. "Kamu kenapa?" tanyanya saat melihatku duduk diam di sofa. "Capek?" jawabku singkat. Dia duduk di sampingku, menatapku dengan ekspresi khawatir yang terasa terlambat. "Kamu sakit?" tanyanya. Aku menoleh, menatap wajah yang selama ini kupanggil suami. "Arga," kataku pelan, "kamu sehat kan?" Dia terlihat terkejut. "Kenapa tiba-tiba nanya begitu?" Aku mengangkat bahu. "Cuma nanya?" Dia tersenyum kecil. "Aku baik-baik aja." Aku menunduk. "Kalau kamu kenapa-kenapa, bilang." "Iya," katanya cepat. "Kenapa sih kamu hari ini?" Aku hampir mengatakannya. Tentang telepon itu, tentang klinik, tentang kontrol rutin. Kata-kata itu sudah di ujung lidahku. Namun saat aku mengangkat wajah, aku melihat sesuatu di matanya. Bukan rasa bersalah, bukan panik, tapi kewaspadaan. Seperti seseorang yang sedang menunggu pertanyaan tertentu. Dan aku mengurungkan niatku. "Mungkin aku cuma capek," kataku. Dia mengangguk, tidak bertanya lagi. Malam itu aku duduk sendirian di kamar. Arga sudah tertidur. Aku menatap ponselku.
menimbang-nimbang. Aku bisa mencari nama klinik itu. Aku bisa menelepon balik. Aku bisa membuka ponsel Arga. Begitu banyak pilihan. Begitu banyak pintu. Namun aku justru menangis. Karena aku sadar, hal kecil itu bukan tentang klinik. Bukan tentang kesehatan. Tapi tentang fakta bahwa hidup suamiku memiliki rutinitas yang sama sekali tidak kuketahui. Dan aku adalah istrinya. Aku memeluk lututku sendiri. Air mata jatuh tanpa suara. Aku tidak lagi merasa marah. Aku merasa tersisih. Seolah aku bukan lagi orang pertama yang ia datangi. Bukan lagi tempat ia pulang sepenuhnya. Aku teringat satu hal yang sangat sederhana. Jika semua ini tidak salah, jika semua ini tidak disembunyikan, jika semua ini tidak berbahaya, kenapa aku harus menemukannya sendiri? Malam itu aku tidak tidur. Aku hanya menatap langit-langit dengan satu kesadaran pahit yang akhirnya mengendap. Rahasia tidak selalu tentang apa yang dilakukan seseorang. Kadang rahasia adalah tentang siapa yang tidak lagi dilibatkan. Dan aku perlahan mulai menghilang dari hidup Arga. Ada perbedaan besar antara diam karena takut dan diam karena sedang bersiap. Selama ini, aku diam karena berharap semuanya hanya ada di kepalaku. Aku diam karena ingin percaya. Aku diam karena tidak siap kehilangan apapun. Tapi sejak hari itu, sejak aku menyadari bahwa aku tidak lagi dilibatkan dalam hidup suamiku sendiri, diamku berubah bentuk. Aku berhenti berharap. Aku mulai mengamati. Pagi itu aku bangun dengan perasaan yang anehnya tenang. Arga masih tidur. Aku memperhatikannya lama, seperti sedang menghafal wajah seseorang yang perlahan menjauh. Aku tidak membangunkannya. Aku menyiapkan sarapan seperti biasa. Tidak ada perubahan sikap. Tidak ada sindiran, tidak ada tatapan curiga. Justru itu yang membuatku merasa kuat. Saat Arga bangun, dia tampak biasa saja. Pagi, katanya. Pagi, jawabku. Kami sarapan dalam keheningan yang terasa netral. Tidak hangat, tapi juga tidak tegang. Aku mungkin pulang agak malam lagi, katanya sambil berdiri. Aku mengangguk. Oke. Dia menatapku sebentar, seolah mencari sesuatu di wajahku. Kamu nggak apa-apa? Tanyanya. Aku menatapnya balik, tersenyum tipis. Aku baik-baik saja. Dan untuk pertama kalinya, itu bukan kebohongan. Setelah Arga pergi, aku duduk di ruang tamu dengan secangkir teh yang mulai dingin. Aku membuka ponselku, lalu membuka catatan kecil yang sudah kubuat sejak beberapa hari terakhir. Jam berangkat, jam pulang, alasan, hari. Aku tidak mencatat dengan emosi. Aku mencatat dengan jarak. Siang hari aku pergi ke rumah Sari. Kami duduk berdua di dapur. Kamu kelihatan beda, katanya sambil menuangkan air. Beda gimana? Tanyaku. Bedanya lebih tenang, jawabnya. Biasanya kamu kelihatan gelisah. Aku tersenyum kecil. Mungkin karena aku berhenti bertanya hal yang jawabannya nggak akan jujur. Sari menatapku serius. Dir, kamu yakin mau lanjut begini? Aku belum tahu, jawabku jujur. Tapi aku tahu satu hal. Aku nggak mau hancur kalau nanti aku tahu segalanya. Sari tidak berkata apa-apa. Ia hanya menggenggam tanganku sebentar. Sore itu aku melakukan sesuatu yang terasa sangat kecil tapi bermakna besar bagiku. Aku membuka kembali rekening pribadiku yang lama tidak kugunakan. Rekening atas namaku sendiri. Bukan karena aku ingin pergi, bukan karena aku ingin menyerah, tapi karena aku ingin siap. Aku mulai mengumpulkan kembali dokumen-dokumen penting. Ijazah, akta, beberapa berkas yang dulu kusimpan tanpa pikir panjang. Aku tidak tahu untuk apa. Namun anehnya saat semuanya tersusun rapi, dadaku terasa sedikit lebih lega. Malam tidak. Arga belum pulang. Aku tidak mengirim pesan. Aku tidak menelpon. Aku menonton televisi bersama Raka. Tertawa saat dia tertawa. Aku hadir sepenuhnya sebagai ibu. Dan saat Raka tertidur, aku duduk sendirian di kamar. Pukul 11:30 Arga pulang. Kamu belum tidur? Tanyanya. Belum, jawabku tenang. Dia duduk di tepi ranjang. Kamu nggak nungguin aku? Aku menoleh. Kenapa harus nunggu? Pertanyaan itu membuatnya terdiam. Biasanya kamu nunggu, katanya pelan. Aku tersenyum kecil. Mungkin aku lagi belajar tidur tanpa banyak pikiran. Dia menatapku lama. Ada sesuatu di matanya. Bukan marah, bukan curiga, tapi kehilangan kendali kecil. Kamu berubah, katanya.
Aku mengangguk. Iya. Kenapa? Tanyanya. Aku menatapnya lurus, tanpa emosi berlebih, tanpa air mata. Karena aku capek jadi orang terakhir yang tahu. Kalimat itu menggantung di udara. Arga membuka mulut lalu menutup lagi. Seolah ingin menjelaskan tapi tidak tahu harus mulai dari mana. Namun aku tidak memberinya kesempatan. Aku mau tidur, kataku pelan. Aku berbaring, membelakanginya. Dan malam itu untuk pertama kalinya, aku tidak merasa bersalah karena menjaga jarak. Aku sadar sesuatu yang penting. Aku tidak perlu bukti untuk melindungi diriku sendiri. Aku tidak perlu pengakuan untuk mulai berdiri. Jika kebenaran itu memang ada, ia akan datang. Dan saat itu tiba, aku tidak ingin menyambutnya sebagai perempuan yang rapuh, melainkan sebagai seseorang yang sudah siap menghadapi apapun. Ada satu hal yang tidak bisa dilakukan oleh orang yang sedang menyembunyikan sesuatu. Mereka tidak boleh lengah. Dan malam itu, Arga lengah. Hari itu berjalan sangat biasa. Terlalu biasa bahkan. Aku menjemput Raka, memasak makan malam, menonton televisi sebentar. Aku tidak menunggu. Aku tidak bertanya. Aku menjalani peranku dengan rapi. Seperti aktor yang sudah hafal naskahnya. Pukul 9 malam, Arga pulang. Lebih awal dari beberapa hari terakhir. Kamu kelihatan capek, katanya. Aku menoleh sebentar. Biasa. Dia tersenyum kecil. Mencoba mendekat lalu duduk di sampingku. Kita jarang ngobrol, katanya. Aku mengangguk. Iya. Ada yang salah? Tanyanya. Aku menatap televisi yang menyala tanpa benar-benar kutonton. Ada yang berubah, jawabku pelan. Dia terdiam. Bukan kamu, tambahku cepat. Keadaan. Itu bohong. Tapi kebohongan yang sengaja kuberi agar ia merasa aman. Kami makan malam dalam diam. Tidak tegang, tidak hangat. Setelah Raka tidur, Arga pergi mandi. Ponselnya tertinggal di meja makan. Aku melihatnya. Tidak langsung mendekat. Aku tidak berniat membuka. Aku tidak ingin menjadi orang itu. Namun saat layar ponsel itu menyala, aku tahu aku tidak bisa berpaling lagi. Satu notifikasi masuk. Nama pengirimnya muncul jelas. Bukan nomor tak dikenal. Maya. Dadaku langsung mengeras. Pesannya singkat. Terlalu singkat untuk disebut biasa. Kamu sudah sampai rumah. Aku tidak menyentuh ponsel itu. Aku tidak membuka pesannya. Aku hanya berdiri, menatap layar yang kembali gelap. Maya. Nama itu tidak pernah Arga sebutkan padaku. Tidak sebagai rekan kerja. Tidak sebagai teman. Tidak sebagai siapapun. Langkah kakiku terasa berat saat aku kembali ke sofa. Jantungku berdetak keras, tapi pikiranku justru sangat tenang. Aku tahu satu hal dengan pasti. Tidak ada perempuan yang menanyakan jam pulang pria beristri jika ia tidak merasa punya hak untuk tahu. Arga keluar dari kamar mandi beberapa menit kemudian. Rambutnya masih basah. Dia berhenti saat melihatku menatapnya. Kamu kenapa? Tanyanya. Aku tersenyum kecil. Arga, kataku lembut. Kamu kenal seseorang bernama Maya? Wajahnya berubah. Tidak drastis, tidak panik, tapi cukup. Apa? Tanyanya terlalu cepat. Maya, ulangku. Siapa dia? Dia mengusap rambutnya. Oh, itu rekan kerja. Aku mengangguk. Divisi mana? Dia terdiam sepersekian detik. Marketing. Aku kembali mengangguk. Perempuan? Iya. Akrab? Tanyaku. Dia tersenyum kecil. Namanya juga satu tim. Aku berdiri, melangkah pelan ke meja makan, mengambil ponselnya dan menggesernya ke arahnya. Layar masih terkunci. Dia barusan nanya kamu sudah sampai rumah, kataku tenang. Arga membeku. Udara di antara kami berubah. Berat, menekan. Itu, katanya pelan, cuma urusan kerja. Aku menatapnya. Jam segini. Dia tidak langsung menjawab. Aku tidak berteriak. Aku tidak menangis. Aku hanya berkata, kalau memang biasa, kenapa kamu terlihat takut menjelaskannya? Kalimat itu menghantam lebih keras dari tuduhan manapun. Aku nggak takut, katanya. Nada suaranya naik sedikit. Aku mengangguk. Kalau begitu, jawab dengan tenang. Dia membuka mulut, menutupnya,
lalu menghela nafas. "Kita bahas lain kali," katanya. "Aku capek." Aku tersenyum tipis. "Arga, ini bukan tentang kamu capek." Aku melangkah mundur, memberi jarak. "Ini tentang fakta bahwa kamu pulang larut, waktumu berubah, ceritamu tidak sinkron, dan sekarang ada perempuan lain yang tahu jam pulangmu lebih cepat dariku." Dia menatapku lama. Matanya gelap. "Kamu berlebihan," katanya akhirnya. Kalimat itu mengakhiri segalanya. Karena saat seseorang memilih mengatakan kamu berlebihan, alih-alih aku jelaskan, itu bukan lagi kebingungan. Itu pertahanan. Aku mengangguk pelan. "Baik." Aku berbalik. Masuk ke kamar. Menutup pintu dengan pelan. Tidak dibanting, tidak dikunci. Aku duduk di tepi ranjang. Tanganku gemetar untuk pertama kalinya malam itu. Bukan karena aku ragu, tapi karena aku akhirnya tahu, aku tidak salah merasa takut. Kebenaran memang tidak pernah datang dengan teriakan. Ia datang lewat satu kesalahan kecil yang membuka semua lapisan kebohongan. Dan malam itu, aku tidak lagi bertanya apakah Arga berselingkuh. Aku bertanya, seberapa lama aku sudah hidup bersama seseorang yang memilih menyembunyikan dunia lain dariku? Aku tidak tidur malam itu. Bukan karena aku menunggu Arga masuk kamar, tapi karena untuk pertama kalinya, aku benar-benar mendengarkan diriku sendiri. Aku duduk di tepi ranjang, memandangi foto keluarga kami yang tergantung di dinding. Foto yang diambil 2 tahun lalu. Kami tersenyum. Kami tampak utuh. Namun aku tahu sekarang, foto hanya menangkap 1 detik, bukan seluruh kebenaran. Pintu kamar terbuka perlahan. Arga masuk tanpa suara. Dia tidak langsung bicara, tidak langsung mendekat. "Aku nggak tidur," kataku tanpa menoleh. "Aku tahu," jawabnya pelan. Ada keheningan panjang, jenis keheningan yang tidak bisa diisi dengan alasan. "Aku mau jujur," katanya akhirnya. Aku memejamkan mata. "Aku tahu," jawabku. Kalimat itu membuatnya terdiam. "Kamu tahu apa?" tanyanya. Aku menoleh, menatap wajah yang dulu selalu jadi tempatku pulang. "Aku tahu kamu menyembunyikan hidup yang tidak melibatkanku," kataku tenang. "Aku tahu ada bagian dari harimu yang bukan milikku lagi. Aku tahu namanya Maya." Dia menghela napas panjang, duduk di kursi. "Aku nggak berniat selingkuh," katanya cepat. Aku tersenyum kecil. "Itu selalu kalimat pertama ya?" Dia menunduk. "Maya itu," katanya ragu. "Teman ngobrol." Aku mengangguk. "Aku tahu. Kita cuma sering ketemu," lanjutnya. "Ngobrol, curhat." Aku menatapnya. "Dan kamu pulang ke rumah setelah memberikan emosimu ke orang lain." Dia mengangkat wajah. "Itu nggak seperti yang kamu pikirkan." Aku berdiri. "Justru ini persis seperti yang aku pikirkan," kataku pelan. Aku melangkah mendekat, bukan untuk marah, tapi untuk menutup jarak yang selama ini memisahkan kami. "Kamu tidak tidur dengan dia. Kamu tidak memeluk dia. Kamu tidak mengkhianati tubuhku." Aku berhenti tepat di depannya. "Tapi kamu meninggalkanku, pelan-pelan, setiap hari." Arga menutup wajahnya dengan kedua tangan. "Aku kesepian," katanya lirih. Kalimat itu menusukku lebih dalam dari pengakuan apapun. "Dan aku tidak?" tanyaku. Dia terdiam. "Aku ada di rumah, mengurus anak kita, mengurus hidup yang kita bangun, sambil perlahan kehilangan suamiku, tanpa tahu harus bertanya ke siapa." Air mata akhirnya jatuh. Bukan air mata marah, tapi air mata kehilangan. "Aku tidak mencari kebenaran, Arga," kataku. "Aku tidak pernah menggeledah hidupmu. Aku hanya berdiri di tempatku. Dan kebenaran itu datang sendiri." Dia menatapku dengan mata merah. "Apa yang kamu mau sekarang?" tanyanya. Pertanyaan itu menentukan segalanya. Aku menarik napas panjang. Lama. "Aku mau kamu jujur," kataku. "Bukan tentang Maya, tapi tentang aku." Dia menatapku. "Apakah kamu masih memilih aku saat tidak ada orang lain yang mendengarkanmu?"
Keheningan kembali jatuh. Dan dalam diam itu, aku mendapatkan jawabanku. Aku tersenyum kecil, bukan karena lega, tapi karena akhirnya aku mengerti. Aku tidak akan pergi malam ini. Aku juga tidak akan mengusirmu. Aku mengambil selimut, berjalan ke sisi ranjang. Tapi mulai malam ini, kataku, aku berhenti berjuang sendirian. Dia berdiri. Nadira, aku angkat tangan. Jika kamu ingin memperbaiki, kataku tegas, itu bukan dengan janji, tapi dengan kehilangan. Dia menatapku. Bingung. Kamu harus kehilangan Maya, dan kamu harus siap kehilangan aku jika kamu mengulanginya. Aku berbaring, membelakanginya. Keputusan ada di kamu, kataku pelan. Untuk pertama kalinya, aku tidak akan mengontrol hasilnya. Lampu dimatikan, ruangan gelap. Namun dadaku terasa lebih ringan daripada selama beberapa bulan terakhir. Karena malam itu, aku tidak menang. Aku tidak kalah. Aku hanya akhirnya berdiri di sisi diriku sendiri. Dan apapun yang terjadi setelah ini, aku tahu satu hal dengan pasti. Aku tidak akan pernah lagi mengecil demi dipilih. Ada kebenaran yang menyelamatkan hubungan. Ada kebenaran yang menghancurkannya. Namun ada satu kebenaran yang selalu menyelamatkan diri kita sendiri. Bahwa kita layak dicintai, tanpa harus kehilangan diri sendiri. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan kisah ini sampai akhir. Jika cerita aku tidak mencari kebenaran, tapi kebenaran menemukanku, pernah menyentuh perasaanmu, pernah membuatmu terdiam, atau mungkin mengingatkanmu pada seseorang, ketahuilah, kamu tidak sendirian. Di Rumah Cerita, setiap kisah adalah ruang untuk merasa, merenung, dan belajar memahami hidup dari sudut yang berbeda. Jika kamu menyukai cerita-cerita bertema rumah tangga, keluarga, perselingkuhan, perjuangan hidup dan kisah nyata yang penuh emosi serta makna, jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan cerita-cerita berikutnya. Tulis di kolom komentar, kamu mendengarkan cerita ini dari kota mana, atau bagikan pendapatmu. Bagian mana dari kisah ini yang paling mengena di hati? Dukungan sederhana darimu sangat berarti untuk Rumah Cerita, agar kami bisa terus menghadirkan kisah-kisah yang menemani, menguatkan, dan mengingatkan bahwa setiap orang punya cerita. Terima kasih sudah menjadi bagian dari Rumah Cerita. Sampai bertemu di kisah berikutnya.